Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Saya absen dulu ya. Muhammad Sandi Purnomo, Umi Nur Savitri, Ismail Rusyadi, Dewi Lah, Aulia Nuril Hidayah, Eki Aunur Rofi, Siti Hartati, Saniatul Kamila, Mariatul Kiptia, Maria Zulfa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Perbedaan antara berenang di laut atau berenang di sungai. Iya benar, ketika kita berenang di laut itu rasanya lebih ringan daripada kita berenang di sungai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Fluida statis adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan merupakan subbidang kajian mekanika fluida. Hukum-hukum pada fluida statis itu ada 3. Yang pertama, ada hukum Archimedes. Yang kedua, ada hukum Pascal. Yang ketiga, ada hukum Higgs-Static. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Sebelum kita masuk pada materi hukum Archimedes, saya akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama, Aulia Nuril Hidayah, Eki Aunur Rofiq, dan Maria Zulfa. Kelompok 2, Ismail Rusyadi, Ning Nikma, dan Mariatul Kiptia. Kelompok 3, Muhammad Sandi Purnomo, Umi Nur Savitri, dan Khairul Anam. Kelompok 4, Dewi Fadilah, Saniatul Kamila, dan Siti Hartati. Silahkan berpindah ke kelompok masing-masing. Sebelumnya saya akan membagikan LKS. Semua kelompok sudah memegang LKS masing-masing? Baik. Sekarang saya akan menampilkan sebuah video. Apakah kamu suka berenang?
jika tidak bergerak di kolam renang, maka kamu khawatir akan tenggelam, bukan? Nah, apa kamu pernah melihat kapal laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan barang ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Hah? Apaan tuh? Jadi, hukum Archimedes itu kira-kira bunyinya seperti ini. Suatu benda, jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kenapa ya batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti di antara kalian menjawab karena batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi deh. Kayu yang lebih berat daripada batu, kok bisa ya mengapung? Kalau memang jawabannya karena batu itu berat, harusnya kayu juga tenggelam dong. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Singkatnya begini. Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Apa tuh massa jenis? Jadi, massa jenis itu adalah kerapatan massa atau density, di mana massa jenis atau rho yaitu massa dibagi dengan volume. Apa hubungannya ya massa jenis dengan hukum Archimedes? Karena hukum ini ditemukan oleh Archimedes. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang pernah belajar di Alexandria, Mesir. Pada saat raja minta membuktikan keaslian emas mahkota kepadanya, ia sudah tahu konsep tentang massa jenis. Air itu adalah salah satu contoh dari fluida. Nah, karena air ini memiliki berat, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kalau kita tuliskan hukum tersebut dalam persamaan matematika, hasilnya menjadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau Fa sama dengan W fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau Fa itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali dengan gravitasi, rumusnya menjadi Fa sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalikan antara massa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan. Kalau ditulis dengan rumus menjadi Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis menjadi Fa sama dengan rho C dikali G dikali Vd, di mana rho C adalah massa jenis fluida dan Vd adalah displaced volume atau volume yang dipindahkan. Massa jenis air itu sendiri besarnya 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda-benda yang mengapung di atas air itu pasti massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik. Sementara benda-benda yang tenggelam pasti memiliki massa jenis lebih besar dari 1 gram per cm kubik. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Kenapa ya? Karena kapal yang terbuat dari besi atau baja dibentuk sedemikian rupa sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Dan gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Kapal laut memiliki massa ratusan ribu ton loh. Apalagi yang menggunakan baja. Baja pasti jauh lebih padat daripada air. Namun, kapal baja juga dapat mengapung. Hal ini dikarenakan kapal yang lebih besar memindahkan air yang jumlahnya juga sangat besar. Beda lagi dengan batu yang kita lempar ke air, pasti akan tenggelam. Hal ini dikarenakan batu hanya memindahkan sedikit air saja. Batu tenggelam dikarenakan lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan.
Ketika sebuah kapal tenggelam, air memasuki kapal dan memaksa udara di dalamnya untuk keluar, sehingga kerapatan rata-rata kapal lebih besar daripada air. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kenapa kapal laut tidak tenggelam? Sudah dilihat videonya? Nah, kira-kira apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Silahkan kelompok mana yang mau menjelaskan? Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik. Silahkan untuk kelompok 3 dijelaskan. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, jika ada benda yang dicelupkan ke dalam fluida, baik itu sebagiannya atau keseluruhannya, maka benda yang dicelupkan tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sehingga gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas dapat dirumuskan Fa sama dengan rho F kali G kali Vc, atau Fa sama dengan W udara min W fluida, di mana Fa sama dengan gaya Archimedes atau gaya angkat yang satuannya N, rho sama dengan massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya m per second kuadrat, Vc sama dengan volume benda yang tercelup yang satuannya meter kubik, W udara sama dengan berat benda di udara yang satuannya N, W fluida sama dengan berat benda yang ada di dalam fluida yang satuannya N. Konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi, di dalam hukum Archimedes ada 3 konsep. Konsep pertama itu terapung, konsep kedua melayang, dan konsep yang ketiga adalah tenggelam. Hukum Archimedes ini digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Yang pertama, konsep terapung yang ada pada balok nomor 1 dan nomor 2. Konsep terapung itu terjadi apabila W lebih kecil dari Fa. Kalau konsep melayang itu ada pada balok yang nomor 3. Konsep melayang itu terjadi apabila W sama dengan Fa. Sedangkan konsep yang terakhir yaitu konsep tenggelam atau balok yang nomor 4. Konsep tenggelam itu terjadi apabila W lebih besar dari Fa. Contoh soal. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, maka tentukan massa jenis benda tersebut. Ingat, di sini kita memperoleh rumus rho sama dengan m per v. Karena sistemnya seimbang, maka memakai rumus W sama dengan Fa, sehingga didapatkan mg sama dengan rho F kali G kali Vc. Karena gravitasinya sama, maka gravitasinya kita coret sehingga mendapatkan rumus rho
V sama dengan Rho F kali VC. Maka didapatkanlah hasil Rho sama dengan 0,75 kali 0,8 V. Karena V nya sama, kita coret, maka didapatkanlah hasil Rho sama dengan 0,6 gram per cm kubik. Itu adalah pengertian konsep dan contoh soal dari hukum Archimedes. Kalau sudah paham, sekarang agar kalian lebih mudah mengerti mengenai hukum Archimedes, saya akan menampilkan eksperimen yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Dari video yang sudah saya tampilkan, apakah kalian paham? Kalau sudah paham, silahkan kerjakan LKS yang sudah saya kasihkan.
Dari hasil eksperimen yang kalian sudah kerjakan, saya mau bertanya, apakah beban yang ditimbang di udara dengan yang ditimbang di dalam air mempunyai berat yang sama? Ya, benar. Beban yang ditimbang di udara dengan di dalam air adalah beratnya sama. Hal ini dikarenakan berat di dalam air adalah tidak berkurang. Tetapi saat benda di dalam air mengalami gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda yang tercelup ke dalam air. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, saya akan memberikan penghargaan atau hadiah kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Kelompok yang terbaik jatuh pada kelompok 3. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.